ditonjolkan. Makanya kenapa? Mari saudara kita lihat. Kita lihat Kolose pasal yang pertama. Saudara, maksud saya Filipi pasal yang kedua. Kita lihat di Filipi pasal yang kedua, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam kehidupan bersama ini hanya kategori anak Tuhan, bukan di luar anak Tuhan. Di situ dikatakan di ayat yang kelima, di dalam hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Saudara dan saya tidak akan bisa sehati sepikir kalau tidak setiap saya yang adalah anak Tuhan sehati sepikir dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Pada saat setiap saya di sini sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, kita akan sehati sepikir. Kenapa? Yang di dalam isi kepalanya sama hatinya sama, yaitu isi hati dan pikiran siapa? Tuhan Yesus. Sehingga kita akan nangkep bahwa Tuhan itu gak mau yang begini. Yang begini itu salah. Makanya saudara, pada saat manusia bilang hidup ini adalah tentang saya, itu secara eksplisit kita bilang kepada Tuhan, saya tidak mau lagi hidup di hadapan Tuhan. Makanya sejak saat itu Tuhan terus cari kita. Tuhan terus cari kita. Di manakah engkau? Itu pertanyaan pertama yang Tuhan tanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena manusia ingin pergi jauh dari Tuhan. Saya mau jadikan hidup ini tentang saya. Saudara, yang mengerikannya, kalau saudara baca di Yesaya, pertanyaan ini ditanya kembali. Walaupun pengkalimatannya berbeda, tetapi sebenarnya sama pada waktu Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Persoalannya yang disuruh nyari adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan gereja. Kalau pakai bahasa sekarang, orang yang dalam tanda kutip bisa jadi berkecimpung di dalam kegiatan misi. Orang yang setiap waktu melakukan berbagai macam upacara agama. Bayangin, kita lagi getol-getolnya melakukan misi, kita lagi getol-getolnya melakukan upacara-upacara religius. Terus Tuhan tanya, di manakah engkau? Lalu Tuhan bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti apa? Saudara dan saya pakai nama Tuhan, tapi tidak hidup di depan Tuhan. Kita pakai nama Tuhan, tapi kita lagi nggak ngerjain kerjaannya Tuhan, bukan agenda Tuhan. Sekarang saudara lihat ini ya, ini kita terjebak di sini. Kalau saudara perhatikan, ini adalah cara dunia memandang sejarah. Yang pertama adalah sejarah bangsa. Kalau sejarah bangsa yang dilihat adalah bangsa itu besar atau kecil. Yang besar semakin hebat, yang kecil tidak hebat. Lalu sejarah tokoh. Tokoh-tokoh itu ada nama saudara nggak di situ? Ada nama saya nggak di situ? Nggak ada, nggak termasuk. Saudara mesti menjadi seseorang yang betul-betul dianggap mencapai sesuatu atau punya sesuatu yang luar biasa, betul kan ya? Itu yang masuk, dianggap tokoh. Lalu yang berikutnya saudara, perkembangan. Karena ini kalau tadi dibilang pakai kata sandera, saya juga ikut deh. Disandera oleh pemikiran dari evolusi Darwin, bahwa mulai dari primitif lalu jadi modern. Makin modern makin hebat, makin jadul makin tidak hebat, gitu kan ya? Sehingga saudara, kita kalau punya handphone yang jadul yang segede batu bata akan dibawa-bawa saudara, apalagi dipajang-pajang, gitu kan ya? Tapi semakin canggih, wah, sekarang dipamer-pamerin sama saudara ya. Lalu saudara, kita lihat yang berikutnya adalah sejarah pencapaian. Semakin saudara dianggap mencapai sesuatu yang spektakuler, semakin saudara masuk sejarah. Jadi sehingga lihat ini saudara, kita itu terperangkap dengan suatu pemikiran, saya itu dinilai dari saya bisa apa, tidak bisa apa, saya punya apa, tidak punya apa, saya capai apa, tidak capai apa. Sehingga saudara, kita ini terjebak untuk pengen makin banyak bisa, pengen makin banyak punya, pengen makin tinggi capai. Lihat ya, ini pun dicokokin ke gereja dan lembaga-lembaga misi, gitu kan ya. Nah sekarang saudara, lihat cara Tuhan memandang dunia. Ini sejarahnya Tuhan. Cuman ini saudara,
hanya cuma, tetapi ini adalah segala-galanya tentang hidup saudara dan saya. Tuhan melihat dunia ini dari sudut dia ciptakan. Ingat saudara, diciptakan dengan tujuan yang jelas. Lalu jatuh. Buat Tuhan ini fatal. Maka sampai Allah sendiri turun untuk ngurusin ini. Karena nggak ada yang bisa ngurusin selain Tuhan sendiri. Saudara lihat penebusan Kristus, tujuannya, lihat ini saudara. Tujuan Tuhan Yesus tebus sampai datang ke dunia ini, sampai mati di atas kayu salib. Ini saudara, ini semua buat apa sih? Untuk mengembalikan tujuan ini ke semula. Makanya saudara lihat ini. Kalau saudara baca baik-baik ya ayat-ayat Alkitab, dengan jelas itu Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup untuk siapa? Tuhan. Kenapa? Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena kamu diciptakan oleh Tuhan dan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kita lihat ini yang mesti terjadi, sehingga nanti saudara lihat penghakiman ini dilakukan bukan berdasarkan saudara punya apa, bisa apa, udah bangun berapa gereja di seluruh Nusantara ini. Bukan itu, nggak ditanya saudara sama Tuhan, percaya deh. Nanti waktu kita ngadep Tuhan, yang Tuhan perhatikan dari saudara dan saya adalah pada waktu hari penghakiman ini apa saudara? Saudara dan saya ini sudah jadi gambar Allah dan terus menjadi gambar Allah yang berguna bagi dia, tidak? Makanya betul saudara dipercayakan ada 2, ada yang 5 talenta itu kan ya. Tapi hanya pada waktu ngadep persoalannya bukan fokus kepada talenta. Kenapa? Talenta itu punya siapa? Punya Tuhan, punya Tuhan. Lalu firman Tuhan bilang apa? Ada yang nanam, ada yang nyiram, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang penting siapa? Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Saudara dan saya siapapun di sini, Tuhan gak lihat kedudukannya. Yang Tuhan lihat adalah saudara dan saya sama-sama hanya anaknya Tuhan. Dan itu bukan, kalau saya garis bawahi, hanya bukan berbicara tidak ada wibawa, tapi ini berbicara jangan lupa, memang sih gambar, tapi sama-sama gambar, tapi jangan lupa kita ini punya wibawa ilahi. Gambarnya siapa? Gambar Allah, bukan gambar kucing, bukan gambar anjing, bukan gambar gajah saudara, tapi gambar Allah, gambar Sang Pencipta. Makanya saudara lihat ini, dari sejak penciptaan sampai kekekalan itu, lihat ini, Allah panggil satu bangsa, Allah panggil satu umat, Allah panggil seseorang. Dan kalau saudara baca ayat-ayat ini dengan jelas dikatakan, semua itu saya lakukan hanya didasarkan pada apa? Anugerah Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau kasih tahu, nih, kalau kamu bisa begini, itu semua karya ilahi. Faktor penentunya di saya. Makanya kenapa? Jangankan dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya nanti kita lihat, itu berbicara dalam misi ilahi itu, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus melihat ini dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Jadi, ya saudara, ini pernyataan Allah bicara bahwa dia adalah pencipta. Kita ada, dia adalah pemilik, dia adalah Tuhan. Dan berarti saya adalah ciptaan, saya adalah milik, saya adalah hamba. Sehingga, perhatikan gambar ini saudara. Lihat nih, dari sudut pandang Tuhan, lihat nih saudara, dengan kita mengetahui penciptaan, maka saya jadi tahu saya siapa, saya ini punya siapa. Dan kita juga di dalam pandangan kita kepada dunia baru, ini N kita, N ini tidak lepas dari ini saudara. Lihat ini, dunia baru ini selaras dengan penciptaan. Kristus ini mati untuk supaya tujuan penciptaan terus tercapai sampai dunia baru. Kalau saudara perhatikan, di Kejadian bicara bertambah banyak, ada kata banyak. Di Wahyu lalu dikatakan kata banyak ini muncul kembali dan mengatakan yang banyak ini dari segala bangsa, dari segala suku bangsa itu berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Jadi dengan kata lain yang Tuhan mau adalah betul segala bangsa, segala suku bangsa di dalam anugerah Tuhan itu yang seharusnya adalah berdiri di hadapan Tuhan. Nah, jadi lihat ini yang apanya, bagaimananya, lihat ini semua. Ini nggak bisa terlepas dari aturan main Tuhan tadi, dari tujuan Tuhan tadi menciptakan kita. Sehingga lihat ini, keberadaan gereja dan anak-anak Tuhan, baik sendiri maupun secara bersama di dunia yang sekarang ini,
adalah doing. Dan saudara jamak missions. Misi Allah satu, setiap orang harus kembali menjadi gambar Allah yang bisa mengatakan dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Setiap saya ini, apapun peran saudara, dimanapun Tuhan tempatkan di dunia ini pada saat ini, bukan hanya rohaniwan, setiap anak Tuhan adalah gambar Allah yang dipulihkan. Harus berfungsi sebagai gambar Allah yang dipulihkan. Sehingga, lihat saudara, saudara kalau masih ada di sini, di keluarga di mana saudara berada, di gereja di mana saudara berada, di lembaga, di pekerjaan, di kantor, dimanapun di perusahaan saudara berada, ingat saudara, you are here with God's mission. Saudara ada di sini untuk melakukan misi ilahi. Itu harus ada. Sehingga saudara lihat ini, makanya kalau sayanya jelas, saya siapa dan punya siapa dan tujuan saya kemana, lihat ini. Makanya jadi saya tahu saya mau kemana. Kalau sayanya sudah tahu mau kemana, terusannya jadi saudara lihat, gereja juga jadi tahu mau kemana. Lihat nggak? Kalau sayanya error, terus kumpul di gereja, jadi banyak kan errornya kan ya? Hanya salah kaprah. Soalnya sehati sepikirnya bukan sehati sepikir dengan Kristus, sehati sepikir dengan orang yang paling kaya, orang yang paling tua, orang yang paling ini. Jalan saudara. Ini bukan bicara pengalaman. Ini berbicara tentang isi hati Tuhan. Karena kita bicara apa? Ingat lagi saudara, ada yang nanam, ada yang nyiram, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Nah, ini pertanyaannya jadinya, sayanya di mana dan bagaimana sekarang ini persoalannya? Soalnya nanti akan menentukan pertanyaan yang berikutnya. Gereja saya ini ada di mana dan bagaimana? Lihat sekarang saudara. Betul, lihat ini. Ini bicara tentang saudara harus tahu pergumulan orang-orang yang terlibat di dalam misi ilahi ini. Kalau saya bilang orang-orang yang terlibat dalam misi ilahi ini, jangan dibatasi hanya orang yang ke ujung-ujung itu loh ya, ke Afrika lah yang diutus. Tidak. Ingat, setiap saya ini kan ada ayatnya saudara di Yohanes. Sebagaimana aku mengutus, gitu kan ya, aku pun mengutus engkau. Bukan hanya 12 seperti ini, tapi juga yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berarti saudara dan saya ini, saya di sini, ini orang-orang yang diutus Tuhan. Jangan ngomong lagi, wah ini, lihat nih, betul, lihat ini saudara coba lihat pergumulan orang-orang yang terlibat dalam misi dari waktu ke waktu, dari periode ke periode apa yang digumulkan. Lihat. Yang pertama, saudara, karena ayat-ayat mulai dari kita lihat di sinoptik gitu ya, pergi, gitu kan ya. Jadi disuruh pergilah, gitu kan ya. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi kita perginya, pergi, Hudson Taylor. Saya mau menginjili ke orang Chinese, begitu kan ya, China. Jadi dia mesti pergi ke mana? Tiongkok, pergi, gitu kan ya. Terus, Manson, saya mau menginjili orang Indonesia di Sumatera, jadi dia pergi ke mana? Pergi ke Sumatera. Lihat saudara. Saya mau menginjil orang Afrika, pergi ke Afrika. Dulu, saudara, ini pergi. Semua kalau yang namanya mau pergi melakukan misi Allah, pergi. Mau misi Allahnya kemana? Ke orang Chinese, ke sana, ke China. Ke Afrika, orang Afrika, ke Afrika. Orang Indonesia, ke Indonesia. Karena apa? Kita mau pergi ke semua bangsa. Sekarang, saudara, pada waktu pergi ke semua bangsa, ke seluruh dunia, ini orang-orang ini menemukan apa? Ini yang terjadi, saudara. Loh, ternyata itu tadi yang dibicarakan sama Pak Johari, ya. Ternyata sampai di situ yang dibutuhkan oleh mereka bukan hanya persoalan Injil saja. Mau diinjili mereka apa? Dicekokin terus, sekarang mereka udah mati duluan, gitu kan ya? Mau dikasih makan dulu dong, gitu kan ya? Lagi sekarat, begitu kan ya? Mau diinjili sekarat, nggak ngerti. Diobatin dulu dong, ya nih. Saudara, mereka mulai lihat ternyata kepentingan mereka bukan hanya Injil, tapi juga adalah ini. Mereka butuh pertolongan, mereka butuh, ada yang sakit, ada yang pertanyaan, mereka butuh yang lain juga. Nah, lalu lihat saudara, akhirnya mulai itu lagi ada
kalau sidang-sidang kayak begini nih ngomongin sebenarnya Injil dulu apa pekerjaan sosial dulu gitu ya, atau kita cuma ini aja atau Injil dan tanggung jawab sosial. Ngomongin terus, ini udah beres ya, jadi ngomongin lagi ya, dalam arti akhirnya sudah sampai kepada satu ya kan Tuhan Yesus juga melakukan semua ini kan, dari Kejadian juga sudah dibilang, tadi yang Pak Johari bilang kan ada, ini seluruh alam semesta ini adalah punya Sang Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan, di mana seluruh alam semesta ini harus mencerminkan sampai waktu orang lihat ini luar biasa ya Sang Penciptanya. Jangan sampai lalu begitu orang lihat ada luar biasa ya asapnya. Ini kan sebenarnya ciptaan itu kan nggak error kan? Yang bikin error siapa? Saudara dan saya kan? Kita kan ya, benar kan ya? Nah jadi kita lihat, udahlah tahulah, kita harus, namanya juga ini punya bapak kita. Kalau punya bapak kita anaknya ya mesti pelihara dong lingkungan. Si ciptaan ini kan punya bapak kita. Ini sama-sama ciptaan Tuhan. Ya iyalah kita mesti tolong, gitu kan? Tapi jangan lupa kembali, tujuan akhirnya adalah